Saya mah lebih fokus ke tanaman cabai saya. Bagaimana tanaman cabai saya buahnya banyak, kemudian tanamannya subur walaupun terindikasi penyakit apapun juga, karena tanaman cabai itu sudah menjadi tabiatnya. Kalau nggak virus Gemini, keriting, trip, tungo, kutu kebul, kemudian juga busuk buah, lalat buah, rontok bunga, itu udah biasa teman-teman. Tapi itu kan tergantung kita petaninya. Makanya jangan hanya tanaman saja yang dikasih antibodi yang kuat, tapi mental kita pun sebagai petani juga harus mempunyai. Jadi kita tidak gampang menyerah jika sedang menghadapi tanaman cabai yang bermasalah, misalnya terkena serangan lalat buah, busuk buah, apalagi penyakit antraknosa. Ya kalau segala sesuatu sudah Anda putus semua, penyakit antraknosa nggak ada obatnya, percuma, udah berarti Anda tidak usah menanam cabai. Karena tugas seorang petani itu dikala tanaman itu subur, petani harus waspada, yaitu dengan cara apa? Perawatan yang rutin, kemudian ikhtiar usaha. Jika mau menanam juga dibantu dengan usaha doa juga, itu pun juga sangat membantu sekali. Karena segala sesuatu itu tanpa adanya doa, teman-teman, saya yakin tanaman subur hasilnya bagus, nggak ada keberkahan. Tapi kalau segala sesuatu itu diimbangi dengan doa, insya Allah apapun yang kita hadapi di saat tanaman cabai kita terkendala oleh serangan hama, kutu-kutuan, dan penyakit-penyakit yang lainnya, kita tidak putus asa untuk mencari solusi bagaimana agar tanaman itu tetap tumbuh subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini teman-teman, saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya varietas kaliber dan juga ori 212, karena ini ada dua lahan. Satu varietas tanaman cabai kaliber, populasinya sekitar 750-an. Kemudian yang kedua adalah tanaman cabai ori 212, populasinya juga sama teman-teman. Di samping saya melakukan pemanenan, saya pun juga ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Jadi tanaman itu sama dengan manusia, itu pun juga menurut kami teman-teman, tanaman juga kehidupan walaupun usianya lebih pendek kadang-kadang, tapi dia juga membutuhkan imun yang kuat, jadi disebut imunitas yang kuat. Kadang-kadang obat yang sama belum tentu cocok untuk di lahan teman-teman semua. Makanya sebelum bertani itu yang dipahami adalah teorinya dulu, kemudian persiapan untuk langkah ke depannya. Setelah tanaman cabai itu dipindah tanamkan, kemudian pemrosesan lahannya. Berarti apa yang saya jelaskan hasilnya seperti itu. Mungkin ada sebagian yang bilang hasilnya bagus, mungkin ada beberapa orang yang bilang mungkin kurang bagus. Itu sah-sah saja, karena ini adalah di samping saya bertani, saya juga membagikan pengalaman saya di YouTube. Jadi intinya pro dan kontra itu sudah sesuatu hal yang biasa. Kemudian kemarin juga ada yang komentar, virus Gemini sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Nah, kita sebagai petani seperti ini teman-teman, kalau kita bicara seperti itu, karena yang ngasih kehidupan, rizki itu juga Allah teman-teman. Misalnya kayak harga, kadang-kadang kalau rezeki kita bagus, kadang-kadang kita diberikan harga yang mahal. Tanaman cabai juga sama seperti itu teman-teman. Ada sakit berarti ada obatnya. Kadang-kadang obatnya hal-hal yang sepele, masih protes ya. Itu ya terserah teman-teman semua. Makanya saya kalau menanam itu selalu membaca sholawat, bismillah dulu insya Allah, agar tanaman yang kita tanam itu dimudahkan walaupun rezeki itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya ori 212. Ini buah-buahnya super semua teman-teman. Tunas-tunasnya tidak berantakan, katanya rapi. Caranya seperti ini teman-teman. Saya kalau menanam cabai itu tidak pernah melakukan topping pucuk teman-teman, tapi saya berusaha bagaimana agar tanaman cabai ini
batang primer, kemudian tunas airnya, 3 tunas air ini tingginya sama teman-teman. Nah, caranya seperti apa nanti akan saya jelaskan semua. Simak dulu videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Ini teman-teman, saya tidak melakukan topeng pucuk. Nih, batang pokok, tunas cabang, kemudian tunas cabang, dan ini tunas cabang. Ini batang pokoknya, tapi tingginya sama teman-teman. Nah, ini yang untuk mempermudah satu pemanenan. Kedua, tanpa menggunakan tali salar ataupun tali gawar dan juga pakai tali plastik saja teman-teman, tanpa menggunakan tali itu. Tapi tanaman tinggi ini teman-teman ya. Dan buah-buahnya mudah sekali melakukan pemetikannya seperti ini. Dan kemarin ada sebuah pertanyaan di komentar video kami ataupun dari subscriber kami. Beliau bertanya, Pak, tekniknya bagaimana Pak, kok bisa buahnya seperti itu, kemudian tanamannya bisa tingginya sama? Itu kalau menurut kami, kata beliau, mempermudah melakukan penyepraian dan juga perawatan. Di sini saya akan menjelaskan semua, padahal di video tanaman cabai ori 212 yang lahan satunya sebelah sana teman-teman itu sudah saya jelaskan. Tapi di sini karena yang ditanyakan di video tanaman cabai ori 212 yang sudah berbuah ini, di sini akan saya jelaskan semua. Masalah buahnya teman-teman bisa lihat, ini termasuk super semua, mengkilap, halus, buahnya keras sekali. Caranya seperti apa teman-teman? Kenapa saya tidak melakukan topeng pucuk tapi tingginya tunas cabang ini sama? Ini batang pokok ataupun batang induk dan juga biasa disebut batang primer. Kemudian ini tunas air ataupun tunas sekundernya. Dan ini juga batang ataupun tunas air juga. Jadi saya bicara tunas air aja teman-teman, nggak usah tunas tersier, tunas sekunder ataupun batang primernya, nanti yang belum paham malah repot. Jadi ini batang induknya ataupun batang pokok, ini tunas air pertama, tunas air kedua. Ini tingginya sama. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, untuk dilakukan penyepraian itu mudah. Dari bawah ke atas mudah, kemudian di sini juga rapi. Tuh. Ini tanaman ini tinggi teman-teman, bukan pendek. Nah, tinggi, tapi rapi. Dan hanya menggunakan satu ajir saja teman-teman. Ini juga sudah tahan. Karena apa? Pasti teman-teman penasaran. Jika teman-teman pengen mempunyai tanaman cabai itu tingginya batang pokok sama batang ataupun tunas cabang itu sama, usahakan penanaman ini dilakukan miring. Waktu pindah tanam, usahakan dilakukan pindah tanamnya itu miring. Satu, tanaman yang sudah miring dari kecil itu lebih kuat jika terkena terjangan air daripada tanaman yang berdiri jika posisinya menggunakan plastik mulsa. Teman-teman bisa mencoba teman-teman bisa mencoba nanti hasilnya seperti apa, sama apa tidak. Nah, ini semua saya lakukan seperti itu. Sama sekali saya tidak melakukan topeng pucuk. Ini juga sama teman-teman. Batang pokoknya ini jelas batang pokok, tunas air, kemudian tunas air, tingginya sama loh. Ini tunas air sama batang pokoknya, batang induknya ini sama gedenya. Terus ini juga sama, sedangkan ini tanpa saya lakukan topeng pucuk. Nah, di tunas cabangnya juga keluar tunas cabang lagi, tingginya juga sama teman-teman. Nah, kemudian setelah ini sudah sama tingginya, baru diikat-ikat di bawah huruf Y. Nah, tanaman yang sudah terikat seperti ini, otomatis tunas ataupun pucuknya ini akan berusaha keluar dari ikatan ini. Nah, nanti berbentuk seperti ini, mekar, kemudian mudah dilakukan perawatan. Itu teknik saya, sebenarnya bukan teknik teman-teman, itu saya berusaha mencoba. Oh, ternyata tanaman cabai, makanya sering saya jelaskan, budidaya tanaman cabai itu tidak hanya menanam, tapi dari menanam tersebut teman-teman akan menemukan teknik dan cara tersendiri. Saya yakin seperti itu. Ini buah-buahnya teman-teman bisa lihat, perawatan mudah, kemudian irit di tali gawar ataupun tali salar, kemudian juga ajirnya juga kelihatannya rapi, tidak miring, tidak kanan, tidak kiri, kemudian juga kanan kirinya juga walaupun ini jarak antar bedengan cuma 95 cm, tapi alhamdulillah tanamannya juga tidak menutupi parit ataupun bedengan. Ini yang saya lakukan teman-teman. Masalah tanamannya bisa dilihat daunnya sangat hijau sekali.
Nih, tata cara saya seperti itu, dan saya sedang melakukan pemetikan. Nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana langkah-langkahnya. Insya Allah akan saya ulang-ulang agar teman-teman juga paham semua. Ini saya sambil melakukan pemanenan, teman-teman. Alhamdulillah harga cabai di tempat kami sudah mulai naik lagi. Kemarin sampai turun di harga 35.000, tapi tadi saya menjual sekitar 55 kilo karena pemetikannya belum selesai. Itu di harga 45.000, teman-teman, tapi itu adalah bonus. Jadi jika teman-teman ingin menanam tanaman cabai, jangan berpikir harga dulu, tapi berusaha bagaimana agar tanaman itu tumbuh sehat, tumbuh subur, kemudian membuahkan buah-buah yang lebat. Jika sudah berbuah, semua serahkan sama Allah, karena masalah harga mahal ataupun murah itu urusannya dengan rezeki yang kita dapati, teman-teman. Jika rezeki kita bagus, Allah memberikan rezeki yang besar, insya Allah akan menempati harga yang mahal. Jadi buat para pemula yang sering nonton video saya, jangan sekali-kali menanyakan 1000 pohon dapat berapa puluh juta, dapat berapa puluh kilo. Yang penting nanam dulu, teman-teman, karena bertani itu tugasnya menanam. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Sudah sering saya jelaskan, saya bukan masternya, saya bukan ahlinya. Saya pun juga seperti Anda semua, baru belajar menanam tanaman cabai. Tapi bagi kami, pengalaman kami, ternyata melakukan budidaya tanaman cabai tidaklah cukup menggunakan pupuk yang mahal, kemudian hanya mengetahui pestisida saja, kalsium dan kaliumnya saja, tapi juga harus tahu teknik tata cara berkebun yang baik. Kalau benar mungkin sangat sulit, tapi usahakan berkebun itu dilakukan secara baik. Insya Allah hasilnya pun juga akan membawa kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.